warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kesehatan kepada kita. Bertemu lagi dengan Ustazah Elisa dalam tematik, dan kali ini Ustazah akan membahas tentang pelestarian hewan dan pemanfaatannya. Sebelumnya mari kita simak dulu surah Ali Imran ayat 191 yang artinya berbunyi, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, itu mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, ya Tuhan kami, tidak ada satupun yang Kau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Maha suci Allah yang telah melindungi kita dari azab api neraka. Nah, begitulah anak-anak, Allah memberikan pengajaran kita tidak ada satupun yang sia-sia, termasuk bakteri, termasuk makhluk sekecil apapun itu pasti bermanfaat buat kehidupan kita. Tujuan belajar kita ini ada dua macam, yaitu anak-anak dapat menentukan bentuk tubuh hewan beserta dengan pelestarian hewan-hewan langka ya. Kemudian yang kedua adalah sudah dapat membuat bagian-bagian hewan yang dimanfaatkan apa saja ya dari bagian-bagian tersebut. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu pelestarian hewan langka. Anak-anak, banyak sekali kita hewan-hewan yang sudah langka. Langka artinya adalah jumlahnya sedikit ya, tidak banyak lagi sehingga kepunahannya hampir terjadi. Nah, oke, perhatikan hewan-hewan berikut ini. Ada gajah, ada harimau, dan ada sapi. Hewan mana sajakah yang dikatakan kategori hewan langka yang hampir punah? Ayo disebutkan hewan mana? Oke, dari gambar-gambar tersebut tentu saja tidak hanya itu ya, banyak sekali contoh hewan-hewan yang hampir punah yang jumlahnya hanya sedikit. Contohnya ini. Nah, ada orangutan, kemudian badak bercula satu, komodo, dan harimau tadi disebutkan ya. Nah, jadi ini adalah hewan-hewan yang dijaga dan harus dilestarikan ya, tanpa kita harus pelihara, tapi ada bentuk penangkarannya. Nah, kenapa sih hewan itu menjadi langka? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah habitatnya rusak. Tentu saja ini ulah-ulah tangan manusia ya, akibat penambangan, kemudian penebangan hutan secara liar, kemudian adanya migrasi, misalnya perpindahan penduduk ya, mencari tempat-tempat lahan-lahan yang bisa dibuka untuk ini. Akhirnya hewan-hewan pun tidak punya tempat karena diambil oleh manusia. Ini menyebabkan kelangkaan hewan. Yang kedua adalah adanya polusi. Polusi juga mengakibatkan hewan menjadi punah. Polusi air itu akan menyebabkan ikan-ikan yang ada di air menjadi punah. Polusi udara, burung-burung juga tidak bisa bertahan hidup dengan lama. Kemudian polusi tanah juga akan menyebabkan kelangkaan hewan karena tidak bisa bertahan dengan tanah yang rusak ya, akibat tangan-tangan manusia juga. Yang ketiga adalah perburuan ilegal ya. Ini terutama bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang suka menjual. Ada bagian-bagian tubuh yang punya gadingnya pada gajah, kemudian taring dan sebagainya. Bahkan ada kepala rusa pun dijual ya, itu astagfirullahaladzim. Jadi itu mengakibatkan kelangkaan hewan. Nah, untuk itu pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan tentang tempat penangkaran hewan. Contohnya yang ini. Nah, jadi masing-masing provinsi biasanya punya tempat penampungan hewan untuk dilestarikan berupa cagar alam atau suaka marga satwa, ataupun berupa taman nasional yang berfungsi untuk melestarikan hewan dan tumbuhan-tumbuhan langka ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya upaya pelestarian hewan langka. Seperti tadi saya sebutkan, ada dua macam. Yang pertama adalah tindakan hukum bagi siapa saja yang membuat kelangkaan hewan atau tumbuhan, yaitu membuat undang-undang penebangan dan undang-undang perburuan. Nah, ini ada hukumannya. Kemudian ada perlindungan khusus tadi saya sebutkan ya, berupa suaka alam untuk tumbuh-tumbuhan, kemudian suaka marga satwa dan taman nasional untuk hewan-hewan. Kemudian hewan juga bisa dimanfaatkan. Apa saja pemanfaatan hewan untuk kita semuanya? Ada yang berfungsi untuk kita sendiri, ada juga untuk hewan itu sendiri ya. Kita sebut dulu jenis-jenis hewan dulu. Jenis hewan yang pertama adalah ada hewan ternak. Hewan ternak ini berupa diternak dan untuk diambil hasilnya. Kemudian ada hewan peliharaan
ini dipelihara untuk sekedar hiburan atau keamanan ya. Kemudian yang ketiga adalah hewan liar, yaitu hewan yang hidup di alam bebas tanpa boleh dipelihara oleh manusia. Contohnya seperti ini hewan ternak. Ada sapi, kemudian ada lele ya, ini boleh diternak karena diambil hasilnya, diambil manfaatannya. Kemudian ada juga ini ayam ya, yang biasa kita konsumsi sehari-hari ya, daging sapi, kemudian lele, kemudian ayam. Ini digunakan hasilnya untuk dikonsumsi ya. Kemudian ini hewan peliharaan. Ini ada kucing, tentu saja banyak ya dipelihara di rumah masing-masing. Kemudian ada anjing ya, ini juga boleh dipelihara, tapi orang yang muslim nggak boleh ya, kecuali punya kebun. Kemudian memelihara anjing untuk menjaga kebunnya boleh, seperti itu. Kemudian ada juga hewan peliharaan berupa ikan hias ya, atau burung hias, seperti itu boleh ya. Ini hewan yang dipelihara yang fungsinya ada untuk keamanan, ada juga yang untuk sekedar hiburan. Kemudian ini contoh hewan liar. Disebut liar karena tidak baik dipelihara oleh manusia dan dia diharapkan untuk hidup bebas di alam terbuka ya. Seperti ini gajah. Kemudian ada lagi ini juga badak pusat, ini nggak boleh dipelihara ya. Gak bayangkan kalau memelihara badak di rumah, menyeramkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada juga harimau. Ini juga jangan dipelihara dalam rumah karena berbahaya ya, seperti itu. Jadi mereka memang dibutuhkan hidup di alam bebas yang terbuka, di alamnya ya. Kemudian hewan dimanfaatkan untuk apa saja? Yang pertama itu dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Misalnya ayam dan bebek, telur dan dagingnya boleh dibuat sebagai bahan makanan. Tentu saja disembelih dulu atas nama Allah ya, jangan dipotong-potong aja ya, nggak boleh. Kemudian ada sapi dan kambing yang digunakan juga daging dan susunya ya, boleh dimanfaatkan untuk bahan makanan, sebagai bahan makanan manusia. Kemudian ada pemanfaatan hewan untuk bahan pakaian, tas, kemudian sepatu ya, boleh seperti itu. Contohnya apa? Ular, sepatu kulit ular. Sapi, pakaian dari kulit sapi, ataupun dari kulit buaya. Tas dari kulit buaya itu mahal ya nak ya, tanyanya sama mama yang percaya ya. Seperti itu. Nah jadi memang ini pemanfaatannya untuk kebanyakan kebutuhan untuk manusia juga ya. Tapi hanya boleh sebagai ini, ular itu nggak boleh dimakan, tapi hanya boleh dijadikan sebagai bahan-bahan kebutuhan tambahan ya. Kemudian yang dimanfaatkan tenaganya, ada kerbau ya untuk bajak sawah boleh. Kemudian ada kuda untuk delman, untuk olahraga ya boleh. Kemudian ada juga misalnya anjing pelacak. Ini boleh ya, dimanfaatkan keahliannya untuk melacak kejahatan dari penjahat-penjahat. Ini boleh ya, ini Pak Polisi memanfaatkan ini. Kemudian yang terakhir adalah sapi. Nah, sapi juga boleh dimanfaatkan tenaganya ya untuk membajak sawah para petani-petani yang memiliki sawah, ataupun membawa dokar, boleh seperti itu. Kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kain. Ya. Yang pertama bulu domba. Siapa yang punya sweater dari wool? Nah, ini kebanyakan wool itu dibuat dari bulu domba ya. Kemudian kepompongnya ulat sutra. Ini juga jadi kain sutra yang halus sekali. Biasanya para mamah-mamahnya punya biasanya seperti itu. Nah, anak-anak demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga diberkahi Allah ilmu kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.